Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur modal. Nah, yang pertama itu pengertian dari struktur modal. Struktur modal menggambarkan susunan atau kombinasi antara modal sendiri seperti ekuitas dan modal pinjaman seperti utang yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional, investasi, dan pertumbuhan bisnis. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan risiko yang terkendali dan menjaga keberlanjutan operasional. Nah, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu yang pertama, jenis industri. Nah, beberapa industri seperti manufaktur cenderung membutuhkan lebih banyak modal tetap, sehingga mempengaruhi sumber dana yang digunakan. Nah, yang kedua yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak akses ke pendanaan eksternal dibanding perusahaan kecil. Nah, yang ketiga itu tingkat risiko. Perusahaan dengan risiko yang tinggi biasanya cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan utang untuk menghindari beban keuangan berlebih. Nah, yang terakhir yaitu kondisi ekonomi. Kestabilan ekonomi itu mempengaruhi ketersediaan dan biaya pendanaan, sehingga mempengaruhi pilihan struktur modal perusahaan. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis sumber dana. Jenis-jenis sumber dana suatu perusahaan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, modal sendiri, ekuitas, dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Jenis modal sendiri antara lain yang pertama, saham, yang dimana representasi kepemilikan dalam suatu perusahaan, pemilik saham disebut sebagai pemegang saham. Yang kedua, saham biasa. Saham biasa memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga, saham preferen, yang dimana memiliki hak istimewa tertentu seperti dividen tetap dan prioritas yang dilikuidasi. Yang selanjutnya, laba ditahan, yang dimana bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, tetapi ditahap untuk membiayai ekspektasi atau investasi perusahaan. Selanjutnya, cadangan, yang dimana dana yang disisihkan dari laba untuk tujuan tertentu seperti menghadapi risiko kerugian atau investasi di masa depan. Yang kedua, utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contoh utang pendek adalah pinjam ke bank, yang dimana dana yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu pendek. Yang pertama, obligasi, yang dimana surat utang untuk diterlibatkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan jangka waktu tertentu. Utang usaha supplier, yang dimana kewajiban perusahaan kepada pemasok atau atas pembelian barang atau jasa secara kredit. 3. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang jangka panjang. Obligasi, yang dimana sama seperti utang jangka pendek namun dengan jangka waktu lebih panjang. Pinjaman jangka panjang, yang dimana dana yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lain dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Perjanjian kredit, yang dimana kesepakatan antara perusahaan dengan lembaga keuangan mengenai pinjaman yang akan diberikan. 4. Dana inter. Dana inter adalah sumber dana yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Contohnya dana inter. Yang pertama, laba operasional, yang dimana keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama perusahaan. Yang kedua, penjualan aset, yang dimana pendapatan yang diperoleh dari penjualan aset yang dimiliki perusahaan. Sekian dari kami. Saya di sini akan menjelaskan komponen-komponen struktur modal, di mana komponen-komponen struktur modal itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas itu yang dinamakan rasio utang terhadap ekuitas adalah mengukur sejauh mana perusahaan itu menggunakan utang untuk membiayai aktivitasnya dibandingkan dengan modal sendiri. Nah, jika semakin tinggi rasio ini, semakin besar juga risiko keuangan perusahaan yang dimiliki karena lebih bergantung gitu kepada hutang. Contohnya, jika rasio 1,5 berarti untuk setiap 1 rupiahnya itu ekuitas 1, yang dimiliki perusahaan itu 1,5 hutang. Perkenalkan, nama saya Vina Rusna dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang teori Montegelena Miller atau MM, sebuah teori dalam keuangan perusahaan yang membahas tentang bagaimana struktur modal atau perbandingan antara utang dan ekuitas suatu perusahaan yang mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Nah, teori ini diajukan oleh Franco Montegelena dan Berton Meger pada tahun 1998. Dasar teori MM di sini ada 3, yaitu yang pertama pasal modal sempurna, ada
adalah informasi tersedia secara lengkap, tidak ada biaya transaksi, dan semua investor bertindak rasional. Yang kedua, tidak ada pajak, baik perusahaan maupun investor tidak dikenakan pajak. Yang ketiga, biaya kebangkrutan nol, adalah tidak ada biaya yang terkait dengan risiko kebangkrutan perusahaan. Teori struktur modal tradisional adalah pandangan awal tentang bagaimana struktur modal suatu perusahaan atau perbandingan antara utang dan ekuitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Perbandingan dengan teori Modigliani-Miller, teori MM itu berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan dalam kondisi pasar yang sempurna. Sedangkan teori tradisional berpendapat bahwa ada struktur modal yang optimal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa struktur modal dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Biaya agensi adalah biaya yang timbul akibat adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Biaya yang berupa biaya monitoring, biaya rebonding, biaya residual. Nah, teori agensi memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana struktur modal dapat digunakan untuk mengelola konflik kepentingan dalam perusahaan. Meskipun teori agensi ini memiliki keterbatasan, tetap menjadi salah satu kerangka kerja yang paling penting dalam analisis struktur modal. Untuk slide yang selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, risiko dan ketidakpastian. Risiko bisnis mencangkup ketidakpastian dalam pendapatan dan laba yang dapat memengaruhi keputusan utang. Perusahaan dengan risiko tinggi cenderung menghindari utang besar untuk mencegah kesulitan dalam memenuhi kewajiban. Yang kedua, kondisi ekonomi dan industri. Kondisi makroekonomi dan karakteristik industri memengaruhi keputusan struktur modal. Dalam ekonomi stabil, perusahaan lebih berani mengambil utang, sementara dalam resesi mereka lebih cenderung mengurangi utang. Yang ketiga, kebijakan perusahaan. Kebijakan internal terkait manajemen keuangan seperti pengelola dividen dan strategi investasi sangat mempengaruhi struktur modal. Perusahaan yang agresif dalam ekspansi mungkin lebih cenderung menggunakan utang. Yang keempat, biaya dana. Biaya utang seringkali lebih rendah daripada biaya ekuitas karena bunga utang dapat dikurangkan pajak. Namun, penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kebangkrutan sehingga perusahaan harus menyeimbangkan biaya ini. Yang kelima, pajak dan peraturan. Kebijakan perpajakan yang mendukung utang melalui penggunaan pajak dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan lebih banyak utang. Namun, regulasi yang ketat dapat membatasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan pajak tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Struktur modal memiliki manfaat dan juga beberapa keterbatasan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang manfaat dan keterbatasan struktur modal. Yang pertama adalah tentang manfaat struktur modal. Struktur modal yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dalam perusahaan dengan membantu mengalokasikan sumber daya. Yang kedua adalah mengurangi biaya. Struktur modal yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya modal seperti mengurangi biaya utang dan ekuiditas. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai perusahaan. Dengan modal yang optimal, perusahaan dapat meningkatkan nilainya dengan meningkatnya pendapatan dan mengurangi risiko. Namun, struktur modal tidak lepas dari keterbatasannya. Keterbatasan yang pertama adalah risiko keuangan. Dengan struktur modal yang kurang efektif, perusahaan bisa mendapatkan risiko keuangan yang lebih tinggi seperti risiko utang dan juga risiko likuiditas. Yang kedua adalah kebergantungan pada utang. Jika perusahaan sudah berketergantungan pada utang, maka perusahaan memiliki beban untuk membayar utang tersebut yang memiliki bunga. Yang ketiga adalah pengendalian dana. Perusahaan akan sulit untuk mengendalikan dananya, baik yang dari investor ataupun dari lembaga keuangan. Dengan memahami manfaat dan keterbatasan struktur modal, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengambil keputusan modal dan mencapai tujuan keuangan perusahaan. Pengukuran dan analisis struktur modal adalah proses evaluasi dalam penilaian struktur keuangan suatu perusahaan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang poin-poin tersebut. Yang pertama, analisis rasio keuangan, yaitu mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan melalui rasio-rasio keuangan. Yang kedua, analisis grafik dan tren, mengidentifikasi tren dan pola dalam data keuangan perusahaan. Yang ketiga, perbandingan dengan industri dan perusahaan lain, membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan industri atau perusahaan lain.
Yang keempat yaitu evaluasi kinerja, keuangan, dan strategi perusahaan, yaitu mengevaluasi efektivitas strategi perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan.